push me, bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the mood, cup of milk, let's rock and roll. Kick out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I get my ping pong. This is game heavy, can't hear the bass, boom, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this beat shade like money. Let's go, all alone, I'm into that, I'm good to go, I'm down, you know I blow up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Siti Mardia, NIM 1912101152. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian media pembelajaran. Media merupakan semua jenis peralatan yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Ditinjau dari pendidikan agama Islam, media pembelajaran agama adalah semua aktivitas yang ada hubungannya dengan materi pendidikan agama, baik yang berupa alat yang dapat diragakan maupun teknik atau metode yang secara efektif dapat digunakan oleh guru agama dalam rangka mencapai tujuan tertentu dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Selanjutnya yaitu jenis-jenis media yang biasa digunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama ada media grafis. Media grafis merupakan salah satu media visual yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi ke penerima informasi. Media grafis dapat berfungsi untuk menarik perhatian, memperjelas pesan, dan mengilustrasikan pesan. Media grafis ini merupakan media yang sangat sederhana yang harganya relatif murah. Nama saya Fadilah Turatul Jannah, NIM 1912110169. Saya di sini akan menjelaskan jenis-jenis media pembelajaran PAI Pendidikan Agama Islam. Contoh media grafis. Card atau bagan, terdapat beberapa jenis card atau bagan, salah satunya yaitu bagan pohon, tree card. Bagan pohon menggambarkan sebuah pohon yang terdiri dari akar, batang, dahan, ranting, dan daun. Bagan pohon dalam pembelajaran agama Islam dapat digunakan dalam mempelajari silsilah atau keturunan dari kaum, seperti jenis card atau bagan terdapat ada 5. Yang pertama, bagan pohon, bisa disebut tree card. Yang kedua, bagan arus, bisa disebut dengan flow card. Yang ketiga, bagan grafis waktu, bisa disebut timeline card. Yang keempat, bagan tertutup, bisa disebut hidden card. Dan yang terakhir, bagan organisasi, bisa disebut dengan organization card. Perkenalkan, nama saya Herlina, NIM 1912101170. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh media grafis. Contoh media grafis, gambar dan foto merupakan media grafis yang paling sering digunakan. Dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam, banyak sekali pokok bahasan yang dapat menggunakan media gambar atau foto. Di antaranya berwudu, sholat, menyelenggarakan jenazah, dan lain sebagainya. Kelebihan dari media gambar atau foto yaitu memiliki sifat konkret, dapat mengatasi ruang dan waktu, mudah didapat dengan biaya. Selanjutnya yaitu contoh media grafis diagram. Diagram merupakan gambar sederhana yang menggunakan garis dan simbol. Diagram yang baik adalah diagram yang digambar dengan benar, tapi ukurannya cukup besar sehingga dapat dilihat oleh semua peserta didik dan diberi penjelasan-penjelasan. Dalam pelajaran pendidikan agama Islam, diagram dapat digunakan untuk melafalkan huruf Al-Quran. Di sini saya akan menjelaskan tentang poster. Poster merupakan sebuah gabungan antara gambar dan tulisan, yang dimana poster ini bisa kita buat di atas kertas, seng, dan lain hal sebagainya, yang dimana ketika kita ingin membuat poster, tempat tersebut datar
artinya kita bisa membuat poster tersebut di tempat tersebut. Dan poster pun mempunyai sebuah ciri-ciri begitu, di antaranya yakni sederhana. Yang kedua, saya akan membahas tentang komik. Komik merupakan media yang sangat sederhana. Kenapa bisa disebut sangat sederhana? Karena komik ini ialah sebuah cerita yang sangat mudah untuk dipahami, baik dari segi anak-anak maupun dari segi kalangan remaja. Nah, dan komik ini ialah sebuah cerita yang dimana cerita tersebut dilengkapi sebuah gambar serta tulisan. Baik, nama saya Fitria Umardi, NIM 191210-176. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis media pembelajaran PAI. Media audio adalah media yang erat kaitannya dengan pendengaran. Informasi dituangkan dalam lambang-lambang auditif, baik berupa verbal maupun nonverbal. Dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam, materi yang dapat menggunakan media audio seperti Al-Quran, hadis, sejarah perkembangan Islam, bahasa Arab, dan sebagainya. Contoh media audio adalah pertama radio. Radio merupakan alat elektronik yang dapat digunakan untuk mendengar berita dan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Yang kedua adalah laboratorium bahasa. Laboratorium bahasa merupakan alat untuk melatih siswa mampu mendengar dan berbicara dalam bahasa asing. Yang ketiga yaitu alat perekam pita magnetik. Alat perekam pita magnetik dapat dicontohkan dalam bentuk kaset, tape recorder. Alat perekam biasanya mempunyai 3 buah hit, yaitu hit perekam, hit suara, dan hit penghapus. Nama Hidayatul Mustafid, NIM 1912101883. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis media pembelajaran PAI. Media proyeksi diam. Media proyeksi diam atau style projected medium, yang merupakan media yang prinsipnya sama dengan media grafis, tetapi dalam media proyeksi diam, informasi disampaikan melalui proyektor agar dapat dilihat oleh peserta didik. Di sini beberapa jenis media proyeksi diam, diantaranya yang pertama slide, yang kedua film rangkaian, yang ketiga OHP, yang keempat televisi, yang kelima proyektor, yang keenam opaque, yang ketujuh tacitoscape, yang ke-8 microprojection dan mikrofilm. Selanjutnya karakteristik media pembelajaran PAI. Media grafis. Pada prinsipnya semua jenis media dalam kelompok ini merupakan penyampaian pesan lewat simbol-simbol visual dan melibatkan rangsangan indera penglihatan. Karakteristik yang dimiliki yaitu bersifat konkret, dapat mengatasi batasan ruang dan waktu, dapat memperjelas suatu masalah dalam bidang masalah apapun dan pada tingkat usia berapapun, murah harganya, mudah mendapatkannya dan menggunakannya. Terkadang memiliki ciri abstrak. Pada jenis media diagram, ringkasan visual suatu proses terkadang menggunakan simbol-simbol verbal, atau pada jenis media grafik yang mengandung pesan yang bersifat interpretatif. Nama Ahmad Haikal Hamdi, NIM 1912101885, ingin melanjutkan materi karakteristik media pembelajaran PAI yang berjudul media audio. Apa itu media audio?
karakteristik atau ciri sebagai berikut. Mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, atau mudah dipindahkan dengan jangkauan yang luas. Jadi pesan program dapat direkam dan diputar kembali sesukanya, dan dapat mengembangkan daya imajinasi dan merangsang partisipasi aktif pendengarnya. Dapat mengatasi masalah kekurangan guru. Sifat komunikasi hanya satu arah, sangat sulit untuk pengajaran musik dan bahasa. Pesan atau informasi terikat dengan jadwal siaran pada jenis media radio. Yang selanjutnya, media proyeksi diam. Karakteristik umum media ini adalah pesan yang sama dapat disebarkan ke seluruh siswa secara serentak. Penyajiannya berada dalam kontrol guru. Cara penyimpanannya mudah, praktis, dan menyajikan objek-objek diam pada media dan penampilan visual saja. Terkadang dalam penyajian memerlukan ruangan gelap. Lebih mahal dari kelompok media grafis, sesuai untuk mengajarkan keterampilan tertentu, sesuai untuk belajar secara berkelompok atau individual. Praktis, dipergunakan untuk semua ukuran ruangan kelas, mampu menyajikan teori dan praktek secara terpadu. Menggunakan teknik-teknik warna, animasi, gerak lambat untuk menampilkan objek atau kejadian tertentu, terutama pada jenis media film. Media film lebih realistik, dapat diulang-ulang, dihentikan, dan sebagai berikut sesuai dengan kebutuhan.